Halo penggemar badminton, kembali lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini ada teman baru ya, namanya Robby yang pakai baju merah berpasangan sama Erlangga. Erlangga ini juga teman baru sih. Aku mungkin baru main sama Erlangga itu 2 atau 3 kali aja. Oke, mungkin yang aku mau bahas di video kali ini Bolo bantuin. Atau tadi aku kasih judul tolong bolo. Bolo itu artinya partner ya, bahasa Jawa. Nah, mungkin pembahasannya nggak seberapa akurat dengan video yang kalian bakal tonton di sini ya. Tapi ya, ini buat referensi aja. Kalau misalkan temenmu itu diincar, terus kamu mesti ngapain? Nah, kebalikannya kalau kamu yang diincar, terus temenmu itu kepingin bantuin tapi nggak bisa. Kamu mesti ngapain supaya temenmu itu bisa bantuin? Sebenarnya kalau aku kasih tips langsung gitu juga belum tentu relevan, karena ada ini apa, settingannya seperti apa dulu, lawan kita itu seperti apa. Kadang-kadang kita harus ngeliat ini ya, strategi yang kita pakai. Kalau misalkan dapat lawan yang suka nyemes, ya itu sebaiknya kita nggak ngasih lob-lob ya. Ngasihnya itu bola-bola datar. Jadi kalian harus bisa menguasai banyak teknik. Kalau main itu nggak cuman ngelob-ngelob aja. Jadi setiap kali dikasih bola terus kita ngembaliinnya cuman lob-lob. Tapi lama-kelamaan tahu kalau lawan itu suka nyemes. Nah, kalau kita ngelop-ngelop kita matian, di smash juga defense-nya kita buruk atau defense partner kita itu buruk, akhirnya matian. Terus kan nyadar ya, oh kalau aku lob ini di smash mati. Terus alternatif lainnya apa? Oh banyak, bisa kasih drop shot. Nah, ini kalau drop shot nggak hati-hati atau kurang tipis, lawannya kalau cepet langsung ditembak mati juga. Jadi harus ngelihat itu lokasinya, lokasi ngedrop shotnya kemana. Kalau mungkin masih belum bisa tipis ya kasih aja lokasi yang kosong. Kan nggak mungkin lawan itu jaga drop shot juga terus kan. Jaga di net gitu, biasanya enggak, kalau lawannya nggak bisa prediksi ya nggak dijagain atau nggak ditungguin di depan net. Itu umum sih, biasanya seperti itu. Kalau kalian mainnya monoton, dikasih bola lob selalu ngasih drop shot, ya tentu aja lawan itu juga bisa baca ya, langsung ditungguin di depan udah mati. Jadi kita mainnya juga harus bervariasi. Terus kalau mau aman sih ya, itu kita mainnya itu ngedrive atau bola flat. Main flat-flat gitu aja, nanti lawannya kan kalau ngembaliinnya bisa di lob atau bales di ini ngedrive juga, atau kebanyakan kalau kita ngedrive lawan tuh ngasihnya drop shot, net ya, di blok terus di net gitu aja. Jadi kita harus lihat juga partner kita itu berada di mana. Kalau berada di depan kita ngedrive ya partner kita yang ambil. Terus gini, apa kamu kalau diincer kamu ngasih kesempatan buat partnermu untuk bantuin atau enggak? Kadang-kadang aku lihat temenku nggak seberapa bisa main, terus dia diincer tapi suka ngambilin bola terus. Jadi habis ini ya, misalkan aku di belakang gitu, aku nyemes terus kan semesan pertama keras, terus kedua itu kan dari lawan tanggung gitu, harusnya aku bisa semes kedua lebih keras lagi. Ternyata partnerku mundur terus maksa untuk nurunin bola atau nyemes tapi nggak bisa keras, karena kan bolanya udah ngelewati dia kan perlu waktu buat mundur juga, terus nyemesnya itu jadi nanggung. Dan akhirnya kalau lawannya bisa ini ya kayak banding bola, ya kita jadi yang ngangkat.
terus lawan jadi yang nyerang kita. Nah ini salah ya. Kalau sebenarnya kita partneran itu, walaupun kita jaga di depan nganggur itu juga nggak apa-apa kalau memang bukan tanggung jawab kita yang untuk ngambil ya. Kadang-kadang kalau gendong juga kita mau bantuin tuh, kalau aku sendiri bisa kira-kira aku kalau mundur dengan kecepatan bola dari lawan segitu, bisa nggak aku ngambil. Kalau mungkin terlalu tinggi bolanya dari lawan terus terlalu cepat ke belakang, ya udah aku biarin aja nggak ngambil. Nanti kalau ada bola-bola yang bisa aku cegat di depan, ya aku baru ambil gitu. Jadi nggak melulu harus gantian atau apa, ini nganggur juga nggak apa-apa karena memang bukan tanggung jawab kita kalau kita jaga di depan. Nah sebaliknya kalau ini ya, kalau partner kita yang diincer terus kita mau bantuin gimana, ya ini harus ada inisiatif dari partner kita untuk ngasih bola-bola sekiranya yang bisa gantian. Kadang-kadang kalau kita lihat di mix double itu, kalau gantian mereka bilang gantian atau mundur atau apa gitu. Itu mereka bilang atau sebut namanya gitu. Nanti bisa gantian. Cuman kalau kita main di sini biasanya kan ya main-main nyantai, nggak harus ada janjian. Kadang juga main sama orang yang nggak kenal gitu. Jadi nggak bisa seenaknya sebut nama karena partnernya juga selalu ganti-ganti kan. Jadi nggak bisa punya chemistry yang tetap. Kalau mau partner kayak atlet itu kan punya chemistry yang tetap, soalnya latihan mereka berdua terus. Nah, tips-tipsnya gimana kalau buat aku pribadi ya? Kalau pas aku di belakang nyemes-nyemes nggak jebol-jebol, itu alternatifnya ada satu. Aku nyemesnya itu kemana? Kalau ke satu orang terus disemesin, walaupun lawannya itu yang satu orang itu bisa ngasih ke kiri kanan itu, tetap aku ambil, akan aku semesin ke dia terus. Kalau memang dia lebih lemah ya. Terus yang kedua, kalau sama-sama kuat, ya aku nyemesnya lurus-lurus, lebih banyak lurus-lurus. Terus kayak aku kasih dibagi 3 lapangan dari lawan tuh, minimal bagi 3. Jadi kan lawan tuh kiri kanan ya, kalau posisi defense itu aku akan semes ke orang yang kiri, terus aku semes ke tengah sama orang yang kanan. Nah ini kalau disemes ke badan bisa, atau di daerah pinggang kalau kalian bisa presisi, atau kalau orang yang kiri coba semesnya ke arah kolomnya double yang di got kiri sama kanan kalau bisa ya. Tapi jangan nyoba kalau kalian di kiri nyemes silang ke arah kolomnya double yang di sebelah kanan. Kalau kalian semesnya nggak keras, jangan nyoba kayak gitu. Nanti sama lawan lebih gampang untuk di drive langsung lurus. Kalian bakal nggak sempat untuk ambil. Nah kalau partnermu itu pintar atau biasa untuk tahu situasi kapan ngambil, nah sewaktu kita nyemes silang itu, partner biasanya harusnya ngambil langsung kayak mundur nyegat gitu. Jadi harus bisa. Terus tips yang kedua, kalau kita jaga belakang itu biasanya yang ditunggu-tunggu oleh lawan, dan memang sengaja lawan tuh ngasihnya ke daerah backhand. Kalau aku kidal, mungkin lawannya kalau nggak terbiasa mungkin agak ini ya, kebiasaannya kan berubah, biasanya naruh di daerah kanannya mereka kan backhandnya kita kalau pak kanan, tapi kalau ditaruh kanan ternyata aku kan jadi forehand. Nah, aku kidal nyemesnya lebih keras gitu. Tapi kalau kalian yang ini diincar di belakang, dikocakin kiri kanan, dan lawan tuh tahu gitu, oh yang ini yang pemain depannya killer banget nih, jadi mereka ngelopnya itu tinggi, jadi nggak bisa diserobot sama pemain yang depan.
Jadi pinternya gitu. Terus gimana pemain yang belakang itu harus melakukan apa? Bisa taruh ke drop shot tengah. Kalau drop shot tengah nanti kan lawannya itu biasanya bingung. Siapa yang ngambil? Nah, di tengah kebingungan itu biasanya mereka lebih pilih aman. Ya udah kamu yang ngambil karena lebih dekat gitu ya. Itu pasti di lob lagi. Nah kalau udah di lob ya kalian harus siap-siap sih. Kalau di belakang itu harus siap-siap habis mukul, entah itu smash atau drop shot, harus balik ke tengah. Dan kebanyakan pemain-pemain yang otodidak atau pemula itu habis mukul diem dulu. Terus kalau ditaruh ke sisi satunya ke kiri atau ke kanan gitu. Habis mukul di kiri, terus diam dulu, oh dikasih kanan, baru lari-lari ke sana. Akhirnya ya pasti pakai backhand mengambilnya, soalnya telat kan. Jadi kalau atlet itu biasanya mukulnya itu kakinya udah ancang-ancang waktu mukul, bertepatan dengan kakinya jatuh ke lantai, langsung digunakan momentumnya itu untuk nginjek, langsung pindah ke geser ke tengah lagi. Jadi udah siap lagi di tengah. Terus kalau dikasih ke kanan, jadi dia lebih cepat, dan sebaiknya ngambilnya di daerah backhand tuh pakai forehand kalau nggak terlalu jauh, dan kebanyakan memang nggak terlalu jauh kalau lawannya nggak bener-bener yang bagus banget ya. Karena apa, kalau main double do mainnya cepet, jadi kita itu nggak ngincer kepresisian, tapi ngincer permainan cepatnya, asal balik cepet gitu, biar kalau lawannya kurang cepet, staminanya kurang, itu bakal nanggung. Itu main double biasanya gitu. Kalau main single lain ya, main single kan kita ngelopnya tinggi-tinggi biar punya waktu untuk kembali ke tengah. Tapi kalau main double kita mainnya cepet-cepetan, kalau bisa bola-bolanya itu flat gitu biar cepet nyentuh lantai. Kalau misalkan lawannya telat lari ya bakal lebih berat kan untuk mengembalikan ngelop atau apa gitu. Oke, mungkin di video kali ini kalian udah bisa ngelihat ya kalau Erik partnerku lebih banyak diincer, dan dia kalau di smash biasanya lumayan bagus sih mengembalikannya. Cuman lawannya ini udah tahu di titik mana Erik itu nggak bisa ambil. Terus juga waktu ada kesempatan untuk nyemes, kayaknya Erik ini lebih kayak ragu-ragu untuk nyemes keras ya, atau mungkin nggak bisa nyemes keras. Jadi lebih banyak kayak mainnya itu kalau kalian pas dalam mode serang, partnermu itu mode serang kenceng ya, dus gitu. Terus waktu bolanya dikembalikan ke kamu tuh harusnya juga seberapa bisa ikut nyerang segencar partnermu. Jangan kayak ragu-ragu lagi. Misalkan ya kalian main tuh ada coachnya. Kalau coachnya bilang kalian harus ini ngincer Sapa, terus kalau udah nyerang terus ya. Tapi kalau waktu main kalian punya kayak ya memang orang punya otonomi sendiri ya, jadi nggak bisa diatur kayak robot, diatur sama coach atau diatur sama owning, malah jadi kayak pemain bayaran kan, kamu sengaja kalah aja kan, nggak kayak gitu. Tapi kadang orang itu punya karakter baik, terlalu baik, jadi waktu ada kesempatan untuk nyerang tapi ragu-ragu untuk nyerang. Ini memang bukan ini ya, didikannya bukan didikan militer. Jadi kadang-kadang itu muncul lagi, balik lagi. Kalau diserang terus jadi ragu-ragu dan mau tambah soft gitu. Ya kadang-kadang bisa jadi kejutan juga sih buat lawan ya, kalau kita habis serang terus cuma diblok,
Nah, itu bisa jadi tipuan kayak ini siapa? Yuta Watanabe itu kan, tapi kan dia smashnya keras, jadi beda lah sama kita smash keras 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 terus cuma di swipe gitu, cut, wah, langsung jatuh di drop shot. Nah, itu bisa bikin kecolongan. Tapi kalau smash muka keras, kalian cuma smash dash 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 gitu aja dikasih drop shot ya, lawan terlalu mudah untuk mengembalikan. Jadi taktik itu juga harus disesuaikan dengan skill kalian ya. Kalau kalian tahu nggak bisa ini nggak bisa itu ya jangan pakai taktik yang seperti itu. Kadang kita main tuh juga ini ya, bukan cuman karena karakter kepribadian kita di luar badminton, tapi tujuannya kita badminton tuh untuk apa itu kadang-kadang juga pengaruh. Oh ini cuma anu kok, cuman apa having fun atau apa gitu. Jadi waktu ada kesempatan untuk memenangkan, tapi oh enggak wes ini cuman having fun kok, nanti terlalu ngotot pulang aku sakit semua, jadi nggak mau main terlalu ngotot. Ada sih orang yang seperti itu, termasuk aku. Ya it's okay kalau kita itu kalah, itu artinya kan kita itu tahu ya ke apa batas kemampuan kita itu seperti apa. Terus kalau kalah berarti ya perlu ini kayak pelajaran lagi kalau mau. Tapi kalau enggak ya ya tiap minggu kalah kalau enggak ini enggak ada pelajaran untuk maju. Nah, kita tinggal mau berdamai atau enggak dengan kekalahan. Oh, gak apa-apa tiap minggu kalah, gak apa-apa. Ya, harusnya sih enggak ya. Mungkin kalau aku kasih tips buat ini ya, buat Erik, jangan kalau di belakang itu kiri kanan itu kalau ke daerah backhand harus pakai backhand. Coba dipaksa untuk mainnya pakai forehand. Terus juga kalau smash lebih tajam, coba latihan lebih tajam. Mungkin pertama nyangkut ya. Nggak apa-apa latihan terus asal nanti bisa improve lebih tajam. Mungkin tekniknya sedikit diperbarui karena teknik yang sekarang itu bikin smashnya udah nggak keras dan juga nggak tajam. Dan masih banyak sih kalau dikasih backhand tuh nggak cuman kayak di drop shot silang aja, tapi bisa di drive atau ditungguin terus di drive itu juga bisa. Kalau enggak ngelob juga bisa. Kalau mau aman itu ya di silang tapi jangan terlalu jauh, tapi ke tengah-tengah lapangannya lawan itu lebih aman sih. Kalau bisa lebih tipis lagi, jadi kayak ditungguin, memang benar-benar pakai backhand, ditungguin kayak ngedrive tapi drive net silang itu bagus. Jadi nggak disangka oleh lawan. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.